Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, modal kita untuk beramal adalah cuma waktu. Jadi modal beramal kita adalah waktu. Setahun itu 365 hari. Setiap hari 24 jam. Itu modal kita untuk beramal. Tanpa waktu tidak bisa beramal. Artinya setelah kita meninggal tidak bisa sholat, apalagi bersedekah, tidak bisa, kecuali amal-amal jariah yang melanjutkan amal kita. Tapi waktu sangat terbatas, yaitu umur kita. Dan waktu di dalam Islam bukan masalah fikih, bukan masalah tazkiyatun nafas, bukan masalah akhlak. Dalam Islam waktu adalah bagian dari akidah. Karena semua waktu kita setelah balik sampai meninggal akan dihisab. Dan hisab itu urusan akidah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sampai dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Semuanya dimintai pertanggungjawaban 4 hal itu. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa remajanya untuk apa digunakan. 2 pertanyaan tentang waktu. Yang 2 pertanyaan berikutnya, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Belajar komputer, belajar IT untuk nipu, untuk membobol bank dan seterusnya. Atau
Kita punya ilmu nggak pernah diamalkan. Belajar tafsir nggak diamalkan, belajar fikih nggak diamalkan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian wa'an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Jadi waktu dalam Islam adalah akidah, bagian dari bahasan akidah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, mulai dari waktu fajar, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, sampai waktu subuh, wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Kemudian mulai siang dikit, wadduha, demi waktu duha. Siang wan nahar idza tajalla, dan seterusnya sampai sore, wal asr, sampai malam, kemudian wal laili. Seluruhnya waktu dijadikan sumpah agar menjadikan modal ini untuk benar-benar digunakan. Nah, ganti tahun baru. Nah, kita mau memasuki tahun baru Hijriah. Apa yang akan kita lakukan? Perencanaan apa? Tadi bapak-bapak, ibu-ibu ngeh apa tidak kalau yang dibaca oleh imam kita Ustadz Zainuddin tadi? Masya Allah, manusia itu akan menjadi asfala safilin, menjadi orang yang paling rendah. Nah, asfal itu aspal itu bawah. Yang tidak itu amanu wa amilus sholihat. Ini yang harus terus nih, amanu wa amilus sholihat. Setelah wal asri, yang tidak rugi amanu wa amilus sholihat. Itu modal. Amanu wa amilus sholihat. Nah, sehingga kalau amanu wa amilus sholihat, tadi surat apa yang kedua yang dibaca oleh imam kita masih ingat? Khawatirnya nggak ingat lagi. Ya. Surat Al-Hadiyah, luar biasa. Yang akan ditanya nanti, apa yang ada dalam hati. Wa husila ma fis sudur, akan dibuka semua yang ada dalam hati. Maka perlu kita merencanakan dalam hati kita ini untuk beramal soleh yang banyak, supaya kita ini betul-betul tahun yang akan datang, tahun Hijriah ini betul-betul seluruhnya full untuk ibadah. Niatnya itu yang penting pertama kali. Dari niat itu kemudian kita realisasikan dalam kehidupan. Karena akan ditanya. Ayat yang saya baca di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang mukmin, bertakwalah kepada Allah. Selain diwajibkan bertakwa, dalam ayat ini bahkan bertakwanya diperintahkan 2 kali dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan disampaikan untuk besok, hari esok.
Yaumul hisab akan ditanya. Yaumul hisab, apa yang sudah disiapkan? Kalau ditanya satu hari, malaikat Israel nanya, siap dicabut nyawanya sekarang? Saya mesti jawab belum, karena amalnya belum banyak. Apa yang disiapkan untuk besok itu? Hari esok, yaumul hisab. Ma qaddamat lighad. Setiap jiwa akan diberitahukan tentang apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, hari kiamat, hari hisab, yaumul hisab itu. Diulangi lagi, wattaqullah, takwalah kepada Allah. Ujung-ujung diperintahkan dari awal takwa kepada Allah, ujungnya harus takwa kepada Allah, seluruhnya untuk persiapan setelah kematian. Apa yang sudah disiapkan? Nah, ini penting. Maka Imam Ghazali ini kalau miring ke sini sering hilang suaranya ini. Kurang tahu apa ini. Imam Ghazali pernah menyampaikan tentang bagaimana manajemen waktu menurut pandangan beliau. Ada di dalam kitab Yahya jilid 4. Supaya kapan saja, di mana saja, bagaimana meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan itu kita inginkan. Siap siaga. Nah, ayatnya ini tafsiran dari ayat terakhir dari surat Ali Imran, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan kesabaran, maksudnya lipat gandakan kesabaran, warabitu, dan siap siagalah. Kata-kata siap siaga ini penting ini. Kita sudah siap siaga belum? Ya. Nanti kalau Bapak Ibu melihat tafsir kata-kata siap siaga dari para ulama, rata-rata menafsirkannya siap siaga menjaga benteng Islam. Siap siaga. Jadi ketika terjadi pertarungan, ya peperangan, maka Muslim itu wajib siap siaga. Kalau peperangannya peperangan fisik, menjaga benteng-benteng, jangan sampai direbut oleh musuh. Kalau peperangannya peperangan pemikiran, peperangan budaya, maka kita wajib siap siaga menjaga benteng itu. Maka guru tahfidz menjaga benteng Quran. Semakin hari semakin banyak yang nggak bisa baca Quran. Guru-guru agama, guru-guru akidah menjadi benteng akidah. Guru fikih diharapkan menjadi benteng fikih. Itu penjaga benteng. Nah, demikian tafsiran para ulama tentang siap siaga. Imam Ghazali beda lagi, siap siaganya, siap siaga ketika dicabut nyawanya itu sudah siap belum?
pada diri kita. Kira-kira kalau Allah menyuruh Israel mencabut nyawa kita, kira-kira persiapannya untuk yaumul hisab itu apa? Apakah yakin ibadah kita suka diterima? Apakah yakin? Apa yakin dosa-dosa yang pernah dilakukan semuanya sudah diampuni oleh Allah? Apa yakin itu? Itu harus menjadi pertanyaan. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mencoba memanage waktu agar seluruh waktunya itu lillahi ta'ala. Yang disebut selain wasabiru waro itu siap siagalah. Artinya siap siaga ketika umur habis dan kita menuju alam barzakh sudah siap. Padahal Al-Quran menegaskan siapapun kecuali oleh Allah yang ditentukan, orang-orang yang kecintaan Allah, siapapun mesti ketika meninggal menyesal. Siapa? Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun di ayat-ayat terakhir itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh, ketika datang kematian mesti meminta, laula akhartani, seandainya engkau undurkan ajalku sebentar saja, ila ajalin qarib. Minta diundurkan karena belum siap semua jiwa. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau diberi mundur waktu, fa as-sadaqah, pasti aku banyak sedekah. Wa aku minas shalihin, aku menjadi orang saleh. Mengapa bisa bicara begitu? Mengapa kok ingin sedekah? Karena ketika kita sampai menjelang ajal, idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru, ketika ditarik roh itu sampai tenggorokan sini, hulqum, kamu melihat semua amalan-amalan kita dan pahalanya, dilihat semuanya. Ternyata amalan yang paling besar pahalanya sedekah. Fa'as-sadaqah, aku akan sedekah yang paling banyak. Fa'as-sadaqah wa aku minas shalihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Karena dia pernah disampaikan bahwa kita ini kalau selama hidup itu seperti tertidur, nggak bisa melihat alam barzakh, nggak bisa melihat alam akhirat, alam malakut tidak bisa melihat, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Nah, saat menjelang meninggal ditarik itu tabir untuk melihat akhirat. Jadi dibuka tabirnya sehingga melihat. Wa antum hina idzin tanzuru,
Saat itu kamu akan bisa melihat alam gaib. Jadi menyesal setiap orang itu ketika meninggal karena mesti kurang sedekahnya, kurang amal solehnya. Maka manajemen waktu yang digunakan oleh Al-Ghazali ini perlu kita renungi juga ini. Apa yang dilakukan? Tadi landasannya ayat tadi dari Ali Imran ayat 200, juga yang banyak itu dari surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Juga banyak ya ayat-ayat dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Kahfi. Kalau azalzalah yauma idzi yasturun nasu ashtata liyurau a'malahum, untuk melihat amal-amalnya. Pasti liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sebesar atom pun akan kelihatan. Nah, perlunya kita melakukan murabathah. Itu landasannya ini. Siap siaga perlu supaya kita betul-betul sedikit apapun yang kita lakukan, walaupun niat. Kalau hari ini sudah niat, ya Allah, tahun depan saya akan, ya Allah, mudah-mudahan tahajudnya nggak ketinggalan, sholat duhanya nggak ketinggalan, ya Allah, sholat witirnya nggak ketinggalan, sholat jamaahnya nggak ketinggalan. Sudah niat, sudah dicatat. Penting untuk masa depan, apalagi masa depan yang boleh jadi banyak malapetaka, banyak fitnah. Maka perlu untuk siap siaga, niat yang banyak, dan bagaimana cara merealisasikannya. Nah, Al-Ghazali di dalam hal ini nih, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mencatat. Sebenarnya pernah saya sampaikan, nah, biasanya nggak mencatat, biasanya kalau nggak mencatat lupa. Nah, yang dicatat aja hilang catatannya. Nah, untuk memanage waktu supaya siap siaga ketika meninggal dalam keadaan maksimal mengamalkan ilmunya, maksimal menggunakan umurnya, maka menurut Al-Ghazali melalui 6 langkah. Siap siaga itu manajemen waktunya 6 langkah. Kalau manajemen modern banyak yang menggunakannya 4, mulai dari planning, ya, organizing, actuating, dan controlling. Tetapi kaitan dengan manajemen waktu, Al-Ghazali perlu dengan 6 langkah. Saya ulangi lagi ini, 6 langkah. Jadi diharapkan tahun yang akan datang kita ini, ya bukan tahun akan datang saja, sampai persiapan mulai hari ini pun bagus coba kita amalkan. Yang pertama adalah al-musyaratah. Al-musyaratah. Apa itu al-musyaratah? Setiap setelah katakanlah subuh, apalagi kalau
setelah bangun tidur, ya kalau jam 3, yang penting sebelum subuh sudah melakukan perencanaan penggunaan modal, menggunakan modal hidup agar lillah seluruhnya. Menggunakan modal hidup, modal kita selain waktu, Allah memberikan nikmat. Nikmatnya dari Allah. Mata nikmat, telinga nikmat, hidung, mulut nikmat, tangan, kaki, seluruhnya nikmat. Bagaimana menggunakan nikmat ini dengan modal waktu, seluruhnya digunakan untuk Allah. Sudah niat. Matanya digunakan untuk melihat yang baik, untuk melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Matanya untuk mengambil ibrah, memandang langit sambil merenungi keagungan Allah. Matanya itu musyaratah, perencanaan. Merencanakan telinganya untuk mendengar tilawah, untuk mendengar nasihat, untuk mendengar pengajian, direncanakan. Mulutnya tidak mau ngomong jelek sedikit pun, apalagi ghibah, apalagi mengumpat, apalagi dusta. Ya Allah, berikanlah kemampuan untuk menggunakan mulut saya ini untuk kepentingan agamamu ya Allah. Dan niat saja dululah. Niat untuk tidak berdusta, tidak menipu, tidak khianat. Itu musyaratah namanya. Niat untuk menggunakan tangannya untuk bersedekah, untuk beramal, untuk apa? Kakinya untuk berjalan menuju masjid, kakinya untuk persiapan kekuatan olahraga sambil zikir. Seluruhnya diniatkan untuk mencari ridha Allah. Itu namanya al-musyaratah. Itu pagi hari. Bapak-bapak sudah paham. Sehingga niatnya saja itu sudah dicatat. Ya Allah, besok ya tahajudnya, tilawahnya, termasuk qobliyah subuhnya, sholat jamaah subuhnya, zikir ba'da sholatnya, sholat duhanya, dan seterusnya sudah direncanakan dengan baik. 5 kali waktu sholat fardu sudah niatkan berjamaah semuanya. Itu namanya musyaratah. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, setelah perencanaan, beda kalau di dalam Islam. Tadi al-musyaratah itu ya kalau dalil-dalilnya cukup banyak, ya dalilnya cukup banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-qayyisu, orang cerdas itu, orang cerdas, mandana nafsahu, orang yang selalu melakukan introspeksi pada dirinya, muhasabah pada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Itu orang cerdas. Artinya tidurnya saja bagaimana untuk setelah kematian.
Sebelum tidur wudhu dulu, kemudian doa, ya, baca Fatihah, baca awal surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca 3 ayat surat Al-Baqarah terakhir, baca surat Al-Ikhlas 3. Sudah niat untuk minta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 3, apalagi lebih cepat bangunkan jam 2 ya Allah untuk tahajud. Sudah niat. Ada yang tidur tidak niat, seblaknya saja. Ada yang ketiduran dengan ngantuk-ngantuk memegang HP. Ada manusia seperti itu. Gimana nanti di hadapan Allah? Jadi melakukan persiapan, ya, yang namanya musyawarah. Umar radhiyallahu anhu pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, hisablah dirimu sekalian itu sebelum dihisab kelak di akhirat. Orang yang selalu hidupnya muhasabah, mudah-mudahan di akhiratnya ringan hisabnya. Itu yang pertama, al-musyaratah, merencanakan penggunaan modal waktu, modal rizki dari Allah, modal anggota badan kita. Yang kedua, al-muraqabah, controlling. Dalam Islam, controlling itu bersamaan dengan amal, bersamaan dengan pelaksanaan program. Ketika kita sholat, tadi baru sholat kita, dari Allahu Akbar ngikuti imam, apakah ada hati kita yang terlepas? Apakah sujud kita ingat yang lain-lain, bukan malahan berdoa minta ampunan, berdoa untuk masuk surga, dijauhkan dari neraka, berdoa untuk kita, keluarga, dan memohon kepada Allah? Atau lupa? Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan, ya, kemampuan untuk khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Minta kepada Allah. Ya. Makanya kalau ditanya gimana ya Allah masa depan ini setelah kematian ini, dosa banyak, ya, amalan belum tentu diterima. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, terus mau mengandalkan apa? Ini perlunya serius untuk melakukan muhasabah itu. Tadi al-muraqabah. Jadi melihat ketika kita tilawatul Quran, mengecek hati kita, apakah karena Allah? Ketika kita puasa, apakah puasanya karena ingin sehat, ya, atau ingin mendapatkan ridho Allah? Ini dalam beramal, kontrol terus. Sehingga kalau kita sholat kemudian ada yang lepas, kita mencoba untuk kembali kepada bacaan kita, merenungi apa yang dibaca, merenungi apa yang dibaca oleh imam kita, itu kembali kepada sholat. Itu kontrolnya.
saat ibadah, saat tilawah, saat puasa. Ketika kita puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, lillah atau bukan. Kalau ada yang bukan lillah, cepat kembalikan karena Allah. Itu manfaatnya muraqabah, mengontrol amal kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya nggak panjang-panjang kalau dibaca semuanya panjang sekali ini. Ringkas dulu supaya ininya bisa difahami selesai. Itu al-muraqabah. Sedang ngajar, ada yang bukan karena Allah, balikkan lagi. Ya Allah, minta untuk ridhomu ya Allah, bukan untuk yang lain-lain. Sedang apa saja, sedang jalan kaki, apa karena ingin sehat doang, atau ingin sambil zikir supaya kuat tahajudnya, kuat ibadahnya. Kalau kitanya nggak kuat jasmaninya, nanti menyusahkan orang lain. Kita niatnya sudah lillah seluruhnya. Itu langkah kedua, al-muraqabah. Panjang contoh-contohnya orang-orang yang ketika merencanakan kemudian tidak terlaksana, nanti dihisab, dimuhasabah. Sehingga kalau ungkapan dari seorang Wahab bin Munabbih berkaitan dengan ungkapan dari Nabi Dawud, hakun 'alal aqil, merupakan satu hak bagi orang yang berakal, Allah yushghila an arba'i sa'at, hendaklah jangan disibukkan dari 4 hal. Maksudnya cuma sibuknya 4 hal saja hidup itu. Waktunya itu, jam-jamnya hanya untuk 4 hal, bukan untuk lain-lain. Sa'atun yunaji fiha rabbah, yaitu saat-saat untuk bermunajat kepada Allah. Sholat, doa, mesti wajib ada. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah, yaitu saat-saat untuk melakukan introspeksi kepada diri. Apa yang sudah dikerjakan, apakah ada dosa? Kalau ada dosa besar yang boleh jadi dulu tidak sengaja atau tidak tahu diamalkan, cepat untuk taubatan nasuha. Yang kedua, saat yang pertama untuk munajat. Waktu yang kedua untuk muhasabah. Wasa'atun yaqdi biha ila ikhwani alladhi yukhbirunahu bi'uyubihi. Ada saat yang lainnya, yaitu datang ke kawannya, ke saudaranya untuk minta koreksi dari kawannya. Coba apa yang kurang dari saya, ibadah saya bagaimana, tilawah saya. Ada orang-orang di Rawamangun ini datang kepada Ustaz Zainuddin, tolong cek Fatihah saya bener enggak, tolong, itu perlu. Sholat saya ini bener enggak Ustaz, ada enggak? Kadang-kadang ada yang enggak berani. Saat untuk meningkatkan seperti itu tuh penting. Kata Wahab bin Munabbih, ada saat sana untuk meningkatkan kemampuan diri beribadah,
Dulu Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat jadi khalifah, nanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku, coba lihat, adakah perbuatan Nabi yang belum aku tiru? Nanya, hebat. Seorang tua kepada anaknya, nakku, ada enggak perbuatan Rasul yang belum aku tiru? Udah semuanya wahai ayahanda, enggak basa-basi, ya sudah semuanya. Setelah ngomong sudah semuanya, wah ayahanda mungkin ada yang belum dikerjakan. Apa itu wahai Aisyah? Nabi itu di Madinah kalau pagi-pagi datang ke pasar bawa roti. Kemudian di pasar itu ada orang buta, orang Yahudi buta. Kemudian disuapi. Abu Bakar langsung melihat, mendengar begitu, langsung ambil roti, kemudian pergi ke pasar. Sampai di pasar, rotinya dipotong, disuapkan ke Yahudi, nggak banyak ngomong. Ternyata keras. Karena keras ditangkaplah tangan Abu Bakar. Ini siapa ini? Yang selalu memberi makan roti kepada saya, selalu lembut. Dimasukkan dulu ke dalam air susu, kemudian baru disuapkan ke saya. Abu Bakar nangis. Kok malahan nangis? Itu yang menyuapimu selalu itu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kaget Yahudi. Selama ini dia selalu menghina Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Ternyata Nabi yang menolong dia, langsung menjadi Muslim. Coba. Dan artinya Abu Bakar meminta kepada anaknya untuk ngecek apakah ada kesalahan saya yang belum aku lakukan. Maksudnya sesuatu yang sudah dicontohkan Nabi, kemudian aku belum melakukannya. Masya Allah. Jadi perlu itu di dalam muraqabah. Mohon maaf ini waktunya. Jadi baru sampai muraqabah. Langkah kedua, musyaratah dan muraqabah. Semuanya ada 6. Ya, ada al-muhasabah, nanti ada al-muaqabah, nanti ada al-mujahadah, kemudian ada ya, yang terakhir adalah mu'atabah ala nafs. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di tahun Hijriah yang baru ini kita mampu menggunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal yang harus selalu kita lakukan menggunakan waktu untuk melakukan munajat, muhasabah, melakukan introspeksi pada diri, kemudian untuk kepentingan keduniaan lillahi ta'ala. Jadi perlu juga untuk mencari nafkah yang tujuannya juga mencari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.